Perkenalkan, nama saya Fiona Mariana Dewi Sanam. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendiagnosa penyakit E. coli SP, Salmonella SP, dan Klebsiella SP. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan bakteri yang hidup di dalam usus hewan maupun manusia. Bakteri ini termasuk dalam famili Enterobacteriaceae, berupa bakteri gram negatif, berbentuk kokus, serta selnya bisa tunggal, berpasangan, dan biasanya tidak berkapsul. Secara fisiologi, E. coli memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang sulit. E. coli tumbuh dengan baik di air tawar, air laut, dan tanah. E. coli dapat bertahan pada tingkat keasaman yang tinggi. E. coli ini tumbuh di usus bawah endotermik organisme berdarah panas. Bakteri menguntungkan yang ditemukan dalam perut hewan-hewan berdarah panas membantu dalam memperoleh vitamin K2. Salah satu komplikasi yang berat terkait infeksi E. coli adalah sindrom uremik hemolitik yang menghasilkan zat beracun serta merusak sel-sel darah merah yang menyebabkan cedera ginjal. Cara mendiagnosa E. coli dengan kultur laboratorium menggunakan sampel darah, feses, urin, maupun material klinis lain yang terinfeksi, sehingga bakteri dapat dibiarkan serta mengidentifikasi bakteri dalam sampel untuk memastikan diagnosisnya. Selain itu juga, bakteri E. coli diidentifikasi menggunakan MPN atau Most Probable Number karena E. coli termasuk dalam bakteri coliform. MPN ini merupakan salah satu bakteri indikator penentu kualitas air bersih. Salah satu syarat air bersih yaitu nilai MPN kurang dari 2. Diagnosis lab E. coli menggunakan tes serologi masih sulit dilakukan karena seringkali tidak mampu mendeteksi bakteri penyebabnya. Deteksi sebagian strain patogen E. coli perlu metode khusus untuk mengidentifikasi toksin yang dihasilkan. Sampai saat ini, metode yang ada masih memerlukan tes dengan binatang percobaan dan kultur jaringan yang cukup mahal dan kurang praktis. Beberapa metode baru berdasarkan tes imunologi dan teknik hibridasi DNA sudah dikembangkan, tetapi belum beredar di pasaran, misalnya tes ELISA. Adapun tes ELISA dengan teknik hibridasi DNA pada koloni bakteri secara langsung pada sampel feses. Yang kedua, ada Salmonella SP. Salmonella adalah bakteri berbentuk batang dan tidak membentuk spora, tidak berkapsul, bersifat motil, kecuali Salmonella pulorum dan Salmonella gallinarum, serta bersifat gram negatif. Secara morfologik berbentuk batang dengan ukuran 1-3 kali 0,5 sampai 0,8 mikrometer. Besar koloni rata-rata 2-4 mm. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella SP yaitu salmonellosis yang dapat menyerang hewan atau manusia. Virulensi Salmonella terkait dengan kombinasi faktor kromosom dan plasmid. Plasmid dari Salmonella enterica bervariasi dalam ukuran dari 2 sampai lebih dari 200 kb. Saat masuk ke saluran pencernaan, bakteri akan menembus sel epitel yang melapisi dinding usus. Tingkat keparahan tergantung pada serotipe yang terlihat dan kesehatan inang. Salmonella menampilkan karakteristik yang luar biasa selama invasi ke sel inang. Kemampuan bakteri untuk bertahan hidup di dalam makrofag memungkinkan mereka untuk dibawa ke dalam sistem retikuloendotelial. Cara mendiagnosanya dengan mengisolasi bakteriologis dari bagian organisme, mengidentifikasi laboratorium dengan uji serologis tinja, darah, atau spesimen lainnya. Dan selanjutnya, dikembangbiakkan pada media agar selektif dan non-selektif
Identifikasi biokimia dugaan Salmonella dapat dikonfirmasi dengan analisis antigenik O dan H menggunakan antigenik polivalen. Untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, urin, media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk salmonella. Penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan akurat untuk mendeteksi keberadaan salmonella. Uji serologis pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun uji serologis dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologis meliputi pengujian darah untuk diagnosis cepat Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum pada unggas. Ketiga, ada Klebsiella sp. Klebsiella merupakan bakteri berbentuk batang pendek, tidak berspora, dan tidak memiliki flagela. Klebsiella tidak memiliki flagel, tetapi mampu memfermentasikan karbohidrat. Beberapa spesies Klebsiella sp antara lain Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozainae, dan Klebsiella rhinoscleromatis. Klebsiella pneumonia merupakan spesies utama yang penting dalam kedokteran hewan dan merupakan penyebab pneumonia pada anjing, kuda, dan anak sapi. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit lain pada spesies domestik, termasuk endometritis kuda, mastitis sapi, infeksi luka, dan lain-lain. Faktor virulensi meliputi kapsul polisakarida yang mengelilingi bakteri ini, melindungi terhadap aksi fagositosis dan bakterisidal serum. Bakteri masuk ke jaringan paru, terjadi penghancuran jaringan, terbentuk daerah purulen dan nekrosis parenkim paru. Kapsul memiliki kemampuan untuk mempertahankan organisme terhadap fagositosis. Cara mendiagnosa Klebsiella sp yang pertama dengan kultur untuk diagnosis infeksi Klebsiella pneumonia. Spesimen didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumonia tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumonia dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob maupun anaerob. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumonia, kemudian dikultur pada media agar selektif bakteri gram negatif. Cara yang kedua dengan tes serologis, di mana bakteri Klebsiella pneumonia yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi menggunakan ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa pada antigen Klebsiella CPS. Dan cara yang ketiga yaitu metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang paling akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.